Ya, baik teman-teman, kali ini kita akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh peserta, yaitu tentang bagaimana cara membuat atau memvisualisasikan Key Performance Indicator di Power BI. Key Performance Indicator itu apa sih? Gitu. Kalau Key Performance Indicator itu secara sederhana kita bisa bilang mungkin semacam target ya, atau target yang dibuat oleh suatu perusahaan biasanya di akhir tahun, biasanya dalam bentuk indikator-indikator yang terukur ya, misalnya total sales, profit, gitu, productivity dan sebagainya. Jadi secara umum juga KPI ini ditampilkan biasanya mengkomparasikan antara target gitu dengan actual performance gitu atau realnya itu seperti apa gitu. Walaupun terlihat sederhana tetapi memang tidak semudah yang dikira ya, dan apalagi kalau kita bicara konteks chart-chart yang bisa kita gunakan dalam visualisasikan KPI ini banyak sekali gitu. Nah, saya kali ini akan mencoba menjelaskan beberapa chart yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan key performance indicator ini. Baik, kita akan mulai memilih salah satu chart yang biasanya digunakan untuk menampilkan key performance indicator. Chart yang pertama yang bisa kita gunakan itu adalah chart atau KPI chart ya, yang ada di sebelah sini. Ini saya coba nyalakan terlebih dahulu. Ya, ada di sebelah sini ya, yang ada tanda panah ke atas dan ke bawah. Ini adalah salah satu chart yang bisa kita gunakan untuk menampilkan KPI. Kurang lebih nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Tuh, dia basically menampilkan semacam chart visual gitu. Kemudian di backgroundnya akan ada semacam tren gitu. Ini saya akan coba nyalakan bagian trennya ini. Misalnya saya tampilkan per tahun. Nah, ini jadi kelihatan ya profit gitu, tetapi juga ada semacam trend line di belakang chart visual ini. Nah, itu tetapi biasanya ini kurang jadi representatif nih gitu. Biasanya yang kita ingin lakukan adalah menampilkan key performance indicator dibandingkan dengan pencapaian kita gitu kan. Nah, biasanya chart yang bisa kita gunakan yang lainnya adalah yang namanya Gantt chart ini. Gantt chart ini kurang lebih dia akan menampilkan semacam speedometer ya, gitu seperti ini. Dan di sini untuk nilai-nilai yang harus kita masukkan gitu. Yang pertama kita butuh data aktual gitu. Data aktual itu berarti real ya, transaksi gitu ataupun performance kita itu berapa gitu. Misalnya saya ambil profit sebagai actual ya. Saya masukkan profit sebagai actual di sini. Kita masukkan di bagian value, field value ini gitu. Kemudian yang akan muncul pertama adalah seperti ini dan dia biasanya akan minimal adalah 0, kemudian maksimalnya adalah 2 kali lipat dari nilai berapapun yang ada di sini ya. Makanya dia akan selalu ada di tengah itu. Nah, ini sebenarnya sudah cukup representatif gitu. Kita tinggal menyesuaikan itu batas maksimalnya itu berapa. Katakanlah ini sebagai batas maksimal ya itu. Kemudian atau mungkin kita buat sebagai KPI kita itu, target kita gitu. Lalu bagaimana kalau kita mau mengubah nilai maksimal yang ada di sini itu? Kita kalau punya datanya kita bisa drag ya di bagian maksimum value gitu. Jadi di maksimum value ya. Nah, untuk yang minimum value itu untuk menentukan yang di bagian sini itu. Biasanya tidak terlalu sering digunakan ya. Itu kalau untuk yang common case gitu biasanya kita kosongkan. Nah, maximum value itu kita masukkan, saya tidak punya data targetnya, tapi saya asumsikan misalnya sales ini sebagai target ya. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, katakanlah ini adalah target kita, kemudian ini yang biru ini adalah pencapaian kita itu. Nah, lalu apa nih yang dimaksud target value itu? Target value di sini itu lebih kepada mungkin semacam KKM ya, gitu kalau kita di nilai mata pelajaran seperti itu. Oke, ini kalau misal kita punya data antara actual biasanya kita punya ya, gitu. Targetnya gitu kalau kita punya. Tapi kalau memang nggak punya, kita juga bisa edit secara manual ya. Kita misalnya hapus dulu, katakanlah kita mau lakukan secara manual, kita klik dulu format your visual, lalu di bagian gauge access-nya di sini akan ada muncul minimal itu untuk mengatur yang di bagian bawah, plafon bawah ini tidak perlu kita isi. Yang maksimal ini mungkin kita masukkan 100 atau ya 900.000 katakanlah ya. Nah, seperti ini. Jadi maksimal nanti akan membentuk nilai maksimal yang ada di sini. Nah, ini 700-nya itu adalah actual. Lalu yang dimaksud target ini yang tadi saya bilang KKM ya. Misal katakanlah 800.000. Biasanya seperti itu ya. Di dalam menampilkan KPI itu ada nilai maksimal, kemudian ada minimal
achieve tuh berapa begitu. Mungkin dengan kita bandingkan dengan tahun sebelumnya kali ya. Tahun sebelumnya tuh sekitar segini gitu. Target maksimalnya adalah 900. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini chart yang pertama yang bisa kita gunakan. Untuk formattingnya nanti bisa dieksplor ya bagian-bagian apa saja yang bisa digunakan. Lalu yang kedua gitu, yang biasanya saya sering gunakan itu adalah yang namanya Zebra BI chart itu. Ini tidak ada, jadi kita harus get more visual terlebih dahulu untuk import chart tersebut ke Power BI kita. Gitu. Jadi yang mau saya cari adalah Zebra BI gitu. Zebra BI itu seperti ini ya. Nah, ini adalah chartnya gitu. Ini sudah ada tanda bintangnya, jadi kita bisa lebih aman ya untuk menggunakan ini. Kita bisa klik saja Zebra BI-nya. Kalau mau kita import, kita langsung klik saja. Kemudian nanti di sini akan muncul previewnya. Nah, ini adalah chart yang ingin kita buat. Kalau oke, kita langsung pilih add saja. Nanti visual yang kita import dari marketplace tadi itu akan muncul di bagian bawah sini ya. Ini tandanya sudah sukses. Oke, kita langsung klik saja Zebra BI Tables gitu. Jadi Zebra BI Tables ini dibuat oleh third party ya, yaitu Zebra BI sendiri itu ya. Ini namanya Zebra BI. Nah, dia menyediakan chart-chart yang memang sangat custom, kemudian sangat mempermudah kita kalau kita mau mengkomparasikan antara KPI dengan actual juga dengan performance di tahun sebelumnya. Kalau tanya misalnya Zebra BI ini apakah berbayar atau gratis gitu, dia menyediakan yang versi gratis juga menyediakan yang versi berbayar. Kalau gratis berarti ya secara umum kita nggak bisa lepas dari logonya, kemudian akses yang terbatas misalnya untuk melakukan formatting, visual dan sebagainya itu dia terbatas. Nah, kalau mau berbayar ya kita tinggal aktifkan saja license-nya ya. Untuk sementara saya mau pakai yang free terlebih dahulu gitu. Kalau sudah kita klik di bagian field ini, tentu saja kita bisa lihat di sini ada beberapa field yang harus kita isi. Kategori, group value, previous year, sama plan. Nah, data actual kita gitu atau data performance real kita itu kita masukkan di bagian value. Jadi contoh misalnya saya punya actual profit gitu, kita masukkan sebagai value. Lalu akan muncul di sini. Nah, kita perlu membentuk aksis nih yang ada di sebelah kanan ini menjadi beberapa dengan kategori-kategori ya gitu. Katakanlah berdasarkan produk gitu ya. Produk ini direpresentasikan sebagai kolom subkategori. Jadi saya drag di kategori seperti ini. Nanti akan muncul produk-produk kita, lalu ini adalah performance actual kita ya. Sudah diurutkan dari paling atas sampai paling rendah. Nah, ini pengaturan bisa juga kita adjust, bisa balik ya. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa grouping gitu. Jadi kalau misalnya subkategori ini di grup beberapa dibuat atau ada grouping lagi gitu, kita bisa masukkan di sini. Misalnya kita drag kategori sebagai grup ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, ada 3 kategori, tapi untuk sementara saya hilangkan terlebih dahulu. Saya ingin menjelaskan membandingkan antara plan juga dengan year on year atau previous year gitu. Ya, kalau kita mau menampilkan plan, kita tinggal drag data plan-nya di sini gitu. Dan perlu diketahui ini adalah agregat total ya, itu jadi perlu diwaspadai dulu gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk sekarang kita coba menggunakan data dummy ya gitu. Jadi ya kita asumsikan saja gitu. Contoh saya mau asumsikan sales ini sebagai plan gitu ya. Jadi saya asumsikan sebagai plan, saya masukkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi akan langsung muncul, cara bacanya seperti apa? Cara bacanya adalah ini adalah kategori produk kita, itu yang kita drag di sini. Kemudian ini adalah AC, ini merepresentasikan actual, gitu. Actual kita itu berapa? Lalu plan, gitu. Jadi plan ini ditampilkan dengan langsung delta ya, atau selisih dengan plan kita. Jadi contoh misalnya, copiers punya actual performance itu terjual profitnya itu atau menghasilkan profit sekitar 140 juta. 140 ribu maaf. Nah, lalu kalau dibandingkan dengan target kita gitu masih minus 229.000 gitu. Atau kalau kita presentasikan sekitar 62% gitu. Nah, itu cara bacanya kalau kita bandingkan antara actual sama plan. Kalau kita lihat di sini juga akan ada previous year ya.
gitu. Jadi previous year ini bisa kita tambahkan juga gitu. Jadi yang kita bisa bandingkan nggak cuma actual versus dengan plan gitu, tapi juga dengan tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya itu belum ada nih itu datanya ya itu ya. Simpel kita bisa buat pakai measure gitu yang kita akan coba pakai quick measure saja untuk maaf, kita buat ya profit last year sama dengan calculate sum profit. Kita pakai rumusnya adalah same period last year, kemudian date-nya adalah orders date. Oke. Ya, kita sudah punya data last year gitu. Tapi ini kita masih masih agregat total ya. Kita masih belum melihat atau belum ada filter konteksnya gitu. Ini kita misalnya klik 2015 dulu saja untuk menampilkan filter konteksnya. Contohnya seperti ini. Kita sudah punya profit last year menggunakan measure tadi. Nah, kita masukkan atau kita drag di bagian field previous year. Nah, seperti ini. Oke, nah ini salah satu nih kendalanya adalah kita nggak bisa menampilkan dalam bentuk tabel gitu, tapi nggak apa-apa karena yang kita butuhkan itu bukan yang tabel ya, itu kita butuh yang ini. Oh, ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa ya. Ya, jadi kita harus pakai kalau mau menampilkan previous year juga kita harus pakai yang berbayar gitu. Mungkin kita skip saja gitu. Oke, ya kurang lebih ini sudah cukup lah ya bisa membandingkan antara actual dengan plan gitu. Oke, kalau kita bicara chart yang lain yang sering digunakan dan favorit saya salah satunya adalah kita bisa menggunakan table gitu. Jadi paling mudah emang menampilkan data performance dibandingkan dengan plan gitu atau KPI itu dengan tabel seperti ini gitu. Contoh misalnya kita mau buat berdasarkan subkategori, kita drag saja row lagi, kemudian kita masukkan misalnya profit sebagai value, lalu di sini profit last year gitu ya. Nanti kita tinggal buat di sini selisihnya berapa gitu ya menggunakan measure, kemudian persentasenya berapa, kemudian visual table ini juga kita bisa menambahkan conditional formatting ya gitu. Jadi tambahkan icon naik turun dan sebagainya ya. Kurang lebih nanti hasilnya akan seperti tabel seperti ini nih gitu. Kita punya profit, terus plan kita berapa gitu. Tahun sebelumnya berapa, selisihnya berapa, persentasenya berapa. Kurang lebih seperti itu untuk menampilkan key performance indicator menggunakan tabel ya. Next saya akan jelaskan secara khusus bagaimana membuat kalkulasi selisih dan persentase ya. Oke, selanjutnya kita cari lagi visualisasi yang konteksnya tepat untuk menampilkan KPI. Kalau kita bingung, kita bisa langsung klik aja di bagian sini, kemudian pilih filter, kita pilih yang KPI. Nah, ini akan muncul juga pilihan-pilihan ya, itu chart-chart yang bisa kita gunakan untuk menampilkan KPI. Ini Zebra BI yang sudah kita gunakan. Ini ada juga Zebra BI, tapi yang dalam bentuk waterfall. Kemudian ada yang lainnya juga ya, gitu. Misalnya ada linear gauge chart, kemudian kalau tidak salah itu ada semacam ini cylinder gauge chart gitu ya, gauge chart tetapi dalam bentuk silinder seperti ini gitu. Kemudian variasi gauge chart ya, Bapak Ibu sekalian, juga ada hierarki bar chart. Kurang lebih seperti ini ya. Dia istimewanya adalah bar chartnya dia memiliki selisih atau persentase seperti ini. Tetapi ini chart yang belum ada certified-nya gitu, jadi perlu konsiderasi ya Bapak Ibu sekalian untuk menggunakannya. Oke, ini juga ada KPI grid. Kurang lebih kita bisa menampilkan seperti ini. Jadi mirip-mirip ya seperti tabel chart yang sudah kita buat. Itu bedanya kalau ini sudah langsung dibuatkan nih conditional formattingnya ya, naik turunnya begitu. Ini juga sudah certified, jadi bisa digunakan. Ada satu lagi yang biasanya saya gunakan juga adalah card visual ya gitu. Jadi card visual itu simpel seperti ini, bedanya adalah
kita bisa membandingkan gitu. Misalnya ini adalah profit tahun ini, kemudian ini adalah plan, kemudian kita buat satu card visual lagi untuk menampilkan persentase di sini. Gitu ya. Nah, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini tahun sekarang, kemudian ini adalah plan-nya gitu. Misalnya kita masukkan saja plan profit. Begini ya. Nah, lalu ini adalah persentasenya atau growth. Seperti ini. Itu beberapa visual yang biasanya saya gunakan untuk menampilkan key performance indicator. Nah, barangkali teman-teman atau Bapak Ibu yang lain memiliki referensi yang lain, boleh sampaikan di komen ya. Oke, terima kasih itu saja untuk hari ini teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.